Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB, insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Kurang panas sekali lagi ya. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa bersama MAB, insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Amin, amin. Insya Allah semakin soleh-soleha ibu-ibu semua. Sebelum saya membuka kajian ini, alhamdulillah panitia menyediakan door prize. Ada 3 door prize yang disediakan untuk kajian kali ini. Mungkin yang pertama mah klasik ya. Mustami yang pertama datang di absensi untuk ibu yang piket. Nomor 1 dari ibu siapa ya? Ibu Santi dari Cicadas. Wah, Masya Allah Bu Santi. Iya. Atur kajian. Semangat terus datang ke kajian MAB tiap Jumat ya. Kemudian door prize ada 3 ya. Yang kedua apa ya? Oh iya, tentang ini aja. Sebutkan mungkin setiap kajian panitia atau MC dari MAB selalu mensosialisasikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh MAB. Sebutkan 2 aja jenis kajian yang sudah dilaksanakan dan sedang dilaksanakan oleh MAB. 2 jenis kajian. 2 jenis kajian. Pengurus boleh masih sampaikan kan sebelahnya. 2 jenis kajian. Ya, enggak, Busi. Kajian spesial dan kajian rutin. Ya, betul sekali. Alhamdulillah. Jadi MAB itu ada untuk sementara ini ada 2 jenis kajian. Ada kajian rutin yang tiap hari Jumat dan ada kajian spesial yang terakhir kita mengundang Kang Abe. Ibu Busi ya. Atau Ibu Busi. Ada 1 pertanyaan lagi ya. Tadi saya udah spoiler dikit. Kajian spesial terakhir kemarin kita mengundang Ustadz siapa kak? Makanya ancung kan enggak? Enggak, ibu. Kak Abe, laras ibu Supri? Alhamdulillah. Ibu seringnya bu cuma aja dulu ya. Alhamdulillah, door prize-nya telah habis untuk kali ini. Tapi insya Allah nanti di setiap kajian jangan bersedih hati, akan ada door prize yang lainnya. Baiklah ibu-ibu, izinkan saya membuka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga kita semua dapat bersilaturahim dalam acara kajian rutin Madrasah Ayah Bunda di hari Jumat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita limpahkan dan curahkan kepada teladan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, termasuk kita semua yang senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Ayah Bunda, tak ada ayahnya kan? Nggak ada ya? Ada? Masih ada kan tadi ayahnya? Udah pulang? Sedih sih ayahnya. Tadi ada ayah sih. Kayak ayahnya terintimidasi sih ibu semuanya. Baiklah ibu-ibu semuanya, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama pembukaan. Mari kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tasbih atau tilawah tadi sudah ya di awal acara kita mendengarkan tasbih dari Ananda kelas
3A. Baru kamu ya, semoga dengan hafalannya menjadikan Anda makin soleh dan soleha. Yang ketiga, pengumuman. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, mungkin ibu-ibu semuanya sudah mengetahui kalau saudara kerabat kita banyak yang sedang terkena musibah gempa ya di Cianjur. Nah, salah satunya itu adalah keluarga dari Ustadz Budiman yang biasa mengisi kajian di sini, ya guru kita semua itu. Jadi keluarga dari pihak istrinya. Jadi orang tuanya atau mertuanya Ustadz Budi ini kebetulan menjadi salah satu korban, rumahnya juga hancur. Orang tuanya juga dibawa ke rumah sakit, dan untuk sementara ini pengobatannya dibawa ke Bandung ya, dibawa ke Bandung. Jadi mohon doanya kepada ibu-ibu semua agar keluarga Ustadz Budi diberikan ketabahan dan kesabaran, juga saudara-saudara kita juga yang di Cianjur diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan musibah ini menjadikan kita yang di Bandung yang masih dalam keadaan aman damai menjadi makin bersyukur ya ibu-ibu dengan keadaan yang saat ini nanti. Itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, dari dana usaha MAB untuk tahun ini kita menjual kalender. Jadi kalender itu sepenuhnya keuntungannya akan digunakan untuk membiayai kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MAB. Salah satunya untuk bayar ustadz, untuk Senin Musnami dan sebagainya. Nah, kalender ini harganya Rp25.000. Maka bisa dibeli di petugas yang ada di depan. Kepada ibu-ibu supaya telah mensupport hal pengumuman. Baiklah, mungkin untuk sementara pengumuman itu Ustadz itu datang ya? Belum? Biasanya suka umpan. Iya, biasanya suka umpan ya. Ibu-ibu yang dari majelis taklim yang udah rutin datang ke sini udah lumayan sering rajin ya datang ke kajian ya, alhamdulillah. Hatur nuhun ibu-ibu ya sudah berkenan hadir untuk menghadiri kajian-kajian yang diselenggarakan oleh MAB. Oh, untuk Jumat depan tuh libur ya kajian. Oh iya, punten pengumuman kelewat untuk Jumat depan kajian sementara diliburkan karena ada kegiatan vaksin dari pihak sekolah gitu. Nanti mungkin akan diumumkan lagi kapan akan dimulai kajian kembali. Singkat, saya konfirmasi ke Ustadz dulu. Ibu-ibu semuanya sambil menunggu Ustadz datang, mudah mohon doanya mudah-mudahan ada kendala apa-apa di jalan ya. Karena biasanya Ustadz Bawang itu nggak pernah, alhamdulillah Sufi. Biasanya Ustadz itu nggak pernah telat. Pasti ada sesuatu. Baiklah ibu-ibu, sebentar sambil menunggu Ustadz istirahat dulu. Saya promosi sedikit kalender ya. Maaf, ini mas saya bagian dana usaha gitu, saya mencari dana. Ini tampilan kalendernya, kalender 2023. Mudah-mudahan kita sampai umurnya 2023. Jadi di depan itu kita menyampaikan tentang visi dan misi MAB. Visinya menjalin silaturahim antara orang tua siswa dan masyarakat luas dalam bidang dakwah dan sosial. Jadi MAB bergerak dalam bidang dakwah, mengadakan kajian-kajian serta sosial. Misal kita berbagi atau membantu korban-korban yang terkena musibah. Kemudian misinya menyelenggarakan kajian keagamaan, menyelenggarakan
siswa dan masyarakat sekitar. Mungkin ini tampilan pertama kalender, bagus kan ibu misalnya. Nah, tampilan keduanya kita pernah mengundang Ustadz Aam dan Kang Aker. Jadi karena spesial ya, jadi kita implementasikan di kalender gitu. Langsung saya ambil saya positif enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita akan melanjutkan pasal di surah 6 ayat ke-60. Surah nomor 6, surah Al-An'am ayat ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 60. Wa huwa allazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang menidurkan kalian di waktu malam. Wa ya'lamu ma jaratum bin nahar, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Summa yab'atsukum fihi, kemudian Allah membangunkan kalian di waktu siang. Liyuqda ajalun musamma, agar ajal yang telah ditentukan disempurnakan. Summa ilaihi marji'ukum, kemudian kepada Allah tempat kembali kalian. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian apa saja yang telah kalian kerjakan. Satu dan kedua itu sudah dibahas di bulan yang lalu, bulan yang lalu ya. Allah yang menidurkan kalian di waktu malam itu sudah. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan di waktu siang, itu sudah dibahas. Sekarang poin ketiga, summa yab'atsukum fi, Allah membangunkan kalian di waktu siang. Liyuqda, agar disempurnakan ajalun musamma, ajal yang telah ditetapkan, ditentukan. Nah, jadi ibu semuanya, hari ini kita ngumpul di sini. Tadi malam kita tidur, dibangunkan oleh Allah hari ini. Kenapa Allah membangunkan kita hari ini? Untuk disempurnakan ajal. Apa artinya ajal? Kematian. Baik. Ajal itu artinya batas waktu. Ya. Batas waktu hidup adalah mati. Sebenarnya tidak hanya mati, bekerja juga ada ajalnya. Apa ajal bekerja? Pensiunnya. Yang sekolah di sini kan ada ajalnya. Nanti itulah yang SD sampai 6 tahun. Ibu yang sedang menjalani masa iddah, itu di Quran disebutnya ajal, batas akhirnya itu ya. Nah sekarang ajal diartikan kematian, ya memang bisa ya, tapi tidak khusus untuk dunia.
Baik, kita yakini dulu Ibu ya. Jadi di Al-Quran di surah 7 ayat ke-34. Surah 7 ayat ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat memiliki ajal. Ada yang menafsirkan ajal di ayat ini adalah siksaan bagi orang-orang yang zalim. Jadi ketika ada orang yang berbuat zalim tapi hidupnya ternyata senang gitu ya. Ada batas waktunya. Kalau sudah tiba waktunya Allah balas, kalau siksa mereka tidak akan bisa menghindarinya gitu ya. Kematian juga bisa sendiri. Setiap umat memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal mereka datang, fala yastakhiruna sa'ah, maka tidak bisa ditunda walaupun hanya sesaat sebentar. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa juga dimajukan ya, sesuai saja dengan yang sudah Allah tetapkan. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Jadi jangan ada keyakinan ieu mah hese maut, tidak ada istilah hese maut. Kalau susah hidup ada ya, susah mati mah nggak ada. Oh itu teh cenah ada susu, punya ilmu dan sebagainya. Tercabut nyawa takut tidak sama susu? Tidak ya. Sekali lagi belum. Kadang-kadang kita minta keikhlasan keluarganya. Jangan ikhlaskan kalau nyai semua. Emang kalau anak-anaknya nggak ikhlas, SMA kita, ya. Jangan ada keyakinan susah mati. Belum waktunya, begitu Ibu ya. Pokoknya mah walaupun orang yang punya ilmu kita banyak jimat di dalam dirinya, kalau sudah waktunya mati. Alat-alat yang di rumah sakit yang nempel itu katanya kalau dicabut mah mati. Alat itu tidak bisa menghalangi kematian. Ya, nggak ada yang bisa menghalangi kematian. Itu. Sekarang nggak mau mati. Jangan sekarang ditunda aja, bisa nggak? Nggak bisa. Dipercepat tidak bisa. Ingin cepat mati. Ya, kalau Allah belum menghendaki nggak akan bisa mati. Ya, walaupun berusaha untuk bunuh diri. Bunuh diri izin Allah bukan? Kalau bukan izin Allah, izin siapa? Semuanya juga izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan nggak akan mati. Ya, walaupun berusaha untuk bunuh diri. Dan semuanya dengan izin Allah. Hanya masalahnya bunuh diri itu Allah tidak ridho. Jadi Ibu, yang Allah kehendaki, yang Allah izinkan itu ada yang Allah ridhoi, ada yang tidak Allah ridhoi. Tukang copet dengan tukang dagang, semuanya dengan izin Allah ya. Tukang copet dan tukang dagang, mana yang Allah ridhoi? Ya gitu ya. Berarti kita tuh berusaha mencari yang kita inginkan, sesuai kita inginkan, tapi yang Allah ridhoi. Sekali lagi, bunuh diri dengan izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Tahu dari mana Allah tidak ridho? Karena di Quran. Tidak boleh membinasakan diri sendiri. Ya, yakin lah Ibu ya. Sekali lagi, yang bunuh diri itu dengan izin Allah, tapi Allah murka. Orang yang bunuh diri, Ibu, nanti balasannya itu di akhirat. Kalau dia naik bunuh dirinya loncat dari tempat yang tinggi, nanti di neraka begitu. Kalau ini loncat, hancur, hidup pada gelap, naik lagi ke atas. Seperti itu dari siksaan. Sampai kapan? Sampai waktu yang Allah tentukan. Selama masih punya iman, ada harapan masuk surga. Jadi kalau ada yang bunuh diri, jangan dianggap kafir.
Maksudnya tetap diurus secara seperti orang Islam ya, biasa dimandikan, dikafani, disolatkan gitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang jadinya walaupun dan sekali lagi kalau Allah mengenaki maka bisa berbaring di rel kereta api lewat rel sebelahnya. Loncat ke sumur aja yang kilometer baru emang katanya kalau nyari alam. Pernah ibu di daerah saya ada yang ininya kayak dan itu dikurut dan dari ini kalau rumah sakit. Jadi akhirnya mah ya rugi dah. Baik, sekali lagi setiap umat memiliki ajal. Yang berikut, ajal sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz. Surah 35 ayat ke-11. Surah 35 ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turab tsumma min nutfah tsumma ja'alakum azwaja. Allah menciptakan kalian dari turab tanah. Kemudian dari tanah menjadi nutfah. Kemudian semua ja'alakum azwaja. Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min untha, dan tidak mengandung seorang perempuan, wala tad'u, dan tidak juga melahirkan illa bi'ilmihi, kecuali dengan ilmu Allah ya. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar, dan tidak dipanjangkan umur orang yang umurnya dipanjangkan. Wala yunqasu min umuri, dan tidak juga dikurangi umurnya. Illa fi kitab, kecuali sudah tercatat di mana? Di Lauh Mahfuz. Ya. Ini sepertinya terlalu jauh, jadi supaya maju sedikit ya. Itunya yang maju. Jadi lap itu ya. Suaranya tes. Dah. Baik ya. Nah, ibu yang ngumpul di sini ajalnya sudah ada di Lauh Mahfuz ibunya. Ibu mau berapa tahun? 100 tahun. Ya, Allah banyak benar. Ini ada wilayahnya nih ibu ya. Jadi ajal sudah ada ketetapannya di mana? Lauh Mahfuz. Ibu mungkin sering mendengar cerita atau keterangan di dalam rahim malaikat mencatat apa bu? Ajalnya ya, rezeki, amal, bahagia, celaka. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dari bumi, catatan sudah ada. Memang di dalam rahim itu ada malaikat yang mengurus janin itu. Malaikat ini bertanya kepada Allah, ya Allah, ini laki-laki perempuan, usianya sampai kapan, ajalnya ya, rezekinya segimana, gimana amalnya, bahagia celakanya, nah itu ya. Jadi semuanya sudah ada ketetapannya di mana? Di Lauh. Yang jadi pertanyaan, apakah yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfuz bisa Allah ubah? Dibuka surat 13 ayat 39. Surat 13 ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, di situ ada bunyi yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Surat 13 ayat 39. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Maksudnya apa menghapusnya? Usia bisa ditambah, bisa dikurangi. Rezeki juga gitu, bisa ditambah, bisa dikurangi. Dan itu bisa karena apa? Balasan Allah.
Misalnya seseorang teh baik, ibu ya, dibalas oleh Allah di dunia. Balasan di dunia diantaranya apa? Rezeki ditambah, bahkan usia ditambah. Karena ada hadis silaturahim, apa manfaat silaturahim? Dipanjangkan umur, dilapangkan. Nah, kalau saya memahaminya umurnya memang ditambah. Bukan kalau meninggal nanti dikenang kebaikannya. Itu mah tidak hanya silaturahim, Ibu ya. Bisa saja orang jahat tapi baik ke si A. Ketika orang jahat ini meninggal, yang dikenang oleh si A apanya? Kebaikannya dan baik ke si A. Itu Ibu ya. Jadi saya meyakininya dipanjangkan umurnya ditambah. Ini dalilnya. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Atau wa yusbit, Allah biarkan, Allah tetapkan sampai kiamat. Wa indahu umul kitab. Di sisi Allah ada umul kitab, lauh mahfuz. Itu geningan saudara saya, rajin silaturahim, soleh, 30 tahun meninggal dunia. Katanya panjang umur. Mungkin asalnya mah 20 tahun. Karena rajin silaturahim di bonusan seberapa tahun? 10 tahun. Ya. Yakin aja dengan hal itu. Masalahnya kita tidak tahu aja kita. Silaturahim, Ibu, itu pahala di dunia atas silaturahim. Hebat ya Ibu ya. Ini ngumpul di sini silaturahim bukan? Bukan. Ini silaturahmi dengan silaturahim. Ada silaturahmi bahasa Indonesia, silaturahim bahasa Arab. Itu apa artinya silah? Menyambungkan. Rahim. Rahim berarti saudara. Berarti dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Saudara. Ibu ngumpul keluarga lebaran, keluarga besar ngumpul tak? Itu silaturahim bukan? Belum tentu. Ibu ini teh amalan, yang pahalanya teh hebat. Di akhirat masuk surga dengan selamat dan masuk ke neraka dulu. Di dunia dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki. Apakah hanya dengan ngumpul? Tetap pahalanya segitu hebat? Ibu, yang namanya silaturahim itu kan silah tadi apa? Ada yang menyambungkan, yang nyambung, yang putus. Ibu ngumpul keluarga, berbuat baik semuanya lah Ibu ya, saling berbuat baik. Itu musuh atau memang udah baik dari sebelumnya? Berarti bukan silaturahim. Kalau sudah baik, itu berarti sudah nyambung. Itu mah mempererat. Silaturahim ibu berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama ibu. Kayak silaturahim. Ibu teh dihindari ku saudara ibu ketika kacerik ibu teh. Ya. Nah kemudian datang minta maaf selesai. Nya masih kadang nyeri hati mah. Misalnya ibu mau bagi-bagi zakat infak, kan utamakan saudara dulu. Kasih aja ya mantap mah nyeri hati mama bangga. Gantung itu. Tetap dikasih. Tetap berbuat baik. Jadi kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, yang menzalimi kita. Eta teh silaturahim. Kalau itu teh saudara. Hebat tuh. Nah terkadang ibunya saudara menyakiti ibu, terus eta teh saudara teh cilaka. Tas ya teh jaga-jaga teh. Bisa orang sangat jangan ditolongan. Nah, jangan begitu ibunya, makanya pahalanya besar. Pelaksanaannya tidak mudah. Dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki. Gitu ibu ya, yakin ya? Atau dengan berdoa, boleh berdoa minta panjang umur? Boleh tidak? Boleh. Tapi resikonya ibu di surat apa nih? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq. Surat apa? Asa apa namanya? Surat Yasin. Lupa ini. Siapa yang kami panjangkan umur, kami kembalikan kepada kejadian semula, ibu. Ketika lahir kita dalam kondisi bagaimana ibu? Lemah. Apalagi manusia. Brojol tidak berdaya ibu. Beda dengan anak domba. Brojol langsung anak domba.
Tapi ibu tidak usah protes pada Allah. Nah, ada anak domba itu. Allah mah adil. Ibu, kenapa anak binatang berojol langsung berdiri? Indung nanti bisa nangis. Ibunya, makanya anaknya berdiri. Bayangkan kalau anak itu lahir langsung lari. Udah gitu. Kan hari melahirkan itu istirahatnya tidak cukup seminggu ya. Itu keuntungannya. Terus tidak beda nanti kita mulai ibu ya nak kembang namanya terus duduk dan terus berdiri jalan lupa kuat ibu ya. Nanti setelah turun lagi ibu ya, lemah lagi. Itu dulu ibu kan loncat tinggi hebatnya, enak mah mau berdiri juga lututnya berdiri, ada raga ibunya pendengaran, penglihatan, itu mulainya memang seperti itu. Gitu berbicara pelan atau singkarin bapak hari ditarikan menyentak cenderung kita sakit dan sini menyentak selawai. Tapi sebenarnya memang enggak itu ya. Dan memang seperti itu ya. Itu mah cuma kelihatannya aja ya. Tapi kita karena ada rahmah ya. Karena ada apa? Rahmah. Kan mawadah dan rahmah. Kalau mawadah mah dominannya itu di waktu muda. Nah, masa karya itu masih mawadah. Dominannya kalau sudah tua mah rahmah. Jadi bukan cinta lagi yang dominannya kalau sudah tua mah nyah. Sok udah ali-alisan. Arek miti payung karunya si Aki hayang minum gitu. Hayang adik ngaji juga nupasnya wae. Seperti itulah kalau usia ditambah, nikmat dikurang. Apa terakhir nikmat yang diambil oleh Allah? Memori. Apa? Memori. Pikun gitu ya. Ada di Quran pikun? Ada. Di surah 22 ayat ke-5. Itu di bagian bawahnya itu. Ayat ke-5 itu panjang gitu ya. Surah 22 ayat ke-5. Di tengah-tengah apa? Wa minkum mayutawaffa, tengah-tengahnya Bu. Di antara kalian ada yang diwafatkan. Wa minkum mayuradu ila ardalil umur. Dan di antara kalian ada yang dikembalikan kepada usia pikun. Likaila yang lama min ba'di ilmin syai'an, agar dia tidak tahu yang tadinya tahu. Surat 22 ayat ke-5. Itu tengah-tengah mau akhir Bu. Di antara kalian ada yang diwafatkan, dan di antara kalian ada yang usianya sampai pikun. Bade yang milih mana Bu? Bade maut ayana-ayana bade nikah pikun. Saya pilihannya itu. Mudah-mudahan itu mengumpul di masing sarehat tentunya. Itu. Tapi Bu pikun di sini jelaskan dikaila yang lama mimba di ilmin syai'ah, agar dia tidak tahu yang tadinya mah tahu. Agar dia tidak mengetahui padahal dulunya mah tahu. Ari teh saha? Kan teh putra emang iraha ka dieu tata diri dia. Nah, itu ngajak dahar kamu. Tadi itu menjana. Berarti eta teh pikun. Ke anaknya ada udah lupa. Nah, gitu ibunya. Dan ibu katanya biar tidak pikun baca Quran. Salah ibu, niat baca Quran supaya tidak pikun. Itu di Cina ada yang cerita ke saya, usia 100 tahun masih bisa ke kebun, suka baca Quran. Parah, udah bukan orang Islam. Ada yang ibadah haji usianya 100 tahun lebih. Orang soleh atau orang muslim, kalau Allah menghendaki, yang soleh juga ada yang pikun. Hanya kalau yang soleh pikunnya jam 10 sholat duhur, dan itu kan bisa dilarang nanti kene. Dan nggak sholat juga yang pikun mana apa-apa. Sudah lepas kewajiban, tidak ada kewajiban saum, itu yang pikun. Jadi kalau kita ingin bebas, itu berdoa saja kepada Allah. Yang penting itu jangan jadi apa? Kan ada yang takut ibunya dengan pikunnya. Jadi riweuh ibu. Dan sebab siun pikun, ikut seminar ini, ikut pendidikan ini, melatih otak, beli TTS, mungkin akhirnya
pikul diri ibunya. Da ieu ibu stres biasa ibunya. Da ari anu riweuh mah sana anu pikul ibunya. Anu riweuh pikul terus. Saya perhatikan anu pikul mah sarehat. Walaupun perekonomian misalnya semerawut, anu pikul mah santai we. Sudah mikir harga itu mah santai we. Kita mah dah harga. Mudah-mudahan ibu-ibunya. Baik ibu, kembali lagi yang berikut aja lagi. Nah tadi yang berikut ibu ya goib ibu ya, aja itu goib di surat 31 ayat 34. Surat 31 34 ayat 34. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Di situ dijelaskan ada 5 urusan goib ya. Innallaha indahu ilmus sa'a. Ayat terakhir. Sesungguhnya hanya di sisi Allah yang pertama ilmu sa'a, hari kiamat. Yang goib itu tabun yang pertama, hari kiamat. Yang kedua wa yunazzilul ghaib, hujan. Hujan goib ya. Ibu tidak boleh memastikan loh. Ya pasti hujan, nggak boleh. Itu kan namanya sotoy. Karena goib ibu ya ucapkan apa? Insya Allah. Kayak goib itu gitu bu, ucapkan insya Allah hujan. Kalau gini mah misalnya, nah jangan pulang sekarang khawatir nanti hujan. Itu mah tidak memastikan, nggak ada masalah. Tapi yang bagus diucapkan insya Allah nah sebentar lagi hujan. Kata anaknya insya Allah enggak gitu ya. Dulu ya ramalan cuaca ya, sekarang jadi perakiraan ya. Itu berdasarkan ilmu ya. Maksudnya mah bisa dilihat, dipelajari, berarti sudah tidak goib lagi. Tapi tetap hujannya goib. Makanya yang bagus tuh harusnya begini. Bandung besok insya Allah hujan. Dan kage syariahnya. Nah harus begitu ya. Karena yang akan terjadi itu pakai insya Allah. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham, yang ada dalam rahim, jamin rezekinya, kematiannya, amalnya dan sebagainya. Kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok, yang akan terjadi, yang akan dilakukan. Kita nggak tahu. Makanya kalau janji ucapkan apa? Insyaallah. Tadi kita main insyaallah teh gitu, misalnya tahu insyaallah, nyabut pakai tahu nya. Biasa we coba baturan teh entah insyaallah kudu salah dua-dua gitu. Ibu insyaallah itu tidak ada kaitan dengan janji itu boleh tidak ditepati atau harus ditepati, nggak ada kaitan dengan itu. Insyaallah itu kaitannya dengan yang akan terjadi. Yang namanya janji walaupun tidak mengucapkan insyaallah harus ditepati. Tak itu ibunya. Jadi di orang kesana teh kita sekiranya mau di penuhi insyaallah ya. Atau juga kalau insyaallah dia harus, bukan begitu bu. Ya, gini bu. Kalau saya dengan teman-teman misalnya, gimana besok ikut nggak? Insyaallah apa? Insyaallah ikut, insyaallah nggak? Nah itu jelas ada muamalah itu nggak ngerti ibu itu ngagokan mas konsumsi disiapkan sakit itu nah gitu. Nah itulah ibu ya. Baik, kemudian yang berikut ini yang saya maksudkan itu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana akan mati. Berarti kematian di ayat ini waktu atau tempat? Di bumi mana? Berarti apa? Bagaimana tuh soal waktu? Mungkin aja ada yang tahu. Kan suka ada yang begini. Bujang nyai ngarumpul jika nama maka mau lingadeli. Ari peke benar setelah anak-anaknya ngumpul meninggal. Oh berarti si mata tahu akan mati. Begini ibu. Sekali lagi,
Di ayat ini tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana akan mati, berarti tempat. Ibu misalnya ibu berencana, Pak Ustadz, abdi mah mau teh hoyong di Cikadut. Mungkin nggak diwujudkan? Mungkin. Bukan dikubur nih mah, mau tahu di Cikadut. Mungkin diwujudkan, mungkin. Entah kalau Cikadut ya. Pasar Cikadut, rumah sakit mau di Cikadut. Ini di Cikadut, itu boleh buka di rumah. Mungkin ya, mungkin. Tapi kalau mendaki di tempat lain bisa. Mungkin diwujudkan. Sekarang waktu Pak Ustadz, tapi mau teh yang usia 80 tahun itu sulit diwujudkan. Usia 30 tahun kecelakaan. Jadi maksudnya gimana? Waktu saja yang tempat yang memungkinkan untuk diwujudkan saja sudah goib. Apalagi urusan waktu. Jadi kesimpulannya kematian goib. Jangan ibu meyakini ada selain Allah tahu kematian. Apa sih kamu? Ya, tes. Jadi kalau kita yakin kematian itu baik, suatu persiapan. Ya, kita nggak tahu kapan kematian akan datang. Bukan kita mendatangi kematian, kematian yang mendatangi kita. Kita hanya mendatangi tempat kematiannya. Sebagai pelajaran untuk kita, putra Bapak Gubernur. Lahirnya di mana? Di Senayan. Besarnya di Bandung, meninggalnya di di situ ibu yang. Dan memang Allah sudah menentukan begitu. Itu ibu yang mau udah gimana Allah aja. Itu. Sekali lagi goib, ibu jangan banyak pesan yang akhirnya menyulitkan orang yang hidup. Awas ya. Bagaimana yang ngurus ibu? Karena nggak tahu hatinya ke mana. Kalau emak meninggal, tolong kubur di Garut misalnya bu ya. Di sana keluarga besar. Tapi dari kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, laksanakan saja. Tapi kalau sejarahnya sulit, gitu. Kan di sana keluarga besar dan ngumpul. Emang lama dikubur gitu bakal ngobrol gitu? Kamana wae? Ngobrol mau? Dari Bandung Pak Ustadz dari dedet hari mau protes naik kami beli hari ini mohon itu biasa. Apalagi pesan ini dikubur di tempat yang mahal ibunya anu sekitar 7 juta lah ibunya kumaha mengurus ibunya gitu. Dan yang paling penting untuk kita persiapan. Sekali lagi yang paling penting bagi kita persiapan karena kematian goib. Karena walaupun kita lari dari kematian, kematian pasti akan datang. Ibu lari nggak dari kematian? Ibu kalau jalan di jalan raya di tengah di sisi, mau sahabat berarti di tengah. Siapa tabrak? Mau lari dari kematian. Ya memang harus begitu ibunya. Biasa-biasa, tak lari dari kematian itu biasa-biasa. Tidak dosa itu. Bahkan bagus ibu sakit, anak juga sakit. Kan itu kalau sakitnya parah, ibu yang terbayang di pikiran orang tua apa? Anak meninggal, segera dibawa ke dokter. Ibu sakit dok, tapi tak ahli maut, nyari urusan dokter itu. Mau Allah. Jadi ketika ibu berobat, bukan supaya tidak mati, bukan menikmati apa? Hidup, bukan supaya tidak mati. Dan kita sudah ada ketetapannya kematian mah. Dalil itu bahwa kita lari dari kematian. Surah 62 ayat ke-8. Surah 62. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya. Kematian yang kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui.
Jadi bukan kita yang mendatangi kematian, kematian yang datang kepada kita. Itu ya. Dan kalau sudah datang, tidak bisa kita menghindarinya. Nanti ketika kematian datang, ya, apakah orang yang akan mati menyadari bahwa dirinya akan mati, Ibu? Tidak. Hari sebelumnya mati tidak, Ibu ya. Kalau sudah datang datang ajal, datang pencabut nyawa, sadar Ibu ya. Karena apa, Ibu? Pada saat itu pintu gaib dibuka. Ibu ya, pintu gaib itu dibuka. Apa maksudnya pintu gaib dibuka? Sudah tidak gaib lagi. Pencabut nyawa itu terlihat. Orang sekafir Fir'aun saja bertobat. Kenapa Fir'aun bertobat? Jadi Al-Quran kan diabadikan oleh Allah tobatnya Fir'aun. Dia mengatakan kalimat yang panjang. Amantu, aku beriman. Annahu la ilaha illallah amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang diimani oleh Bani Israil, yaitu Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Itu kata siapa? Ketika sekarang dia sadar ternyata yang bermanfaat hidup dunia tidak adalah amal soleh. Dia gagal dunia. Sekarang selain Fir'aun, orang-orang kafirin apakah menyadari? Sekali lagi Ibu, sekafir Fir'aun saja sadar, apalagi kekafirannya sekian kali di bawah Fir'aun. Orang beriman, apalagi orang beriman. Ibu, kalau ada yang ini yang syarat Ibu ya, mengatakan yang macam-macam nih. Hari itu saya anu dibagi bodas datang hadir. Berarti bukan pencabut nyawa katanya. Nah, kalau sudah pencabut nyawa nggak akan bisa bicara yang macam-macam. Itu ayah almarhum Nabi Payan, suka yang begitu ya. Nah, itu yang kemarin sudah dibahas. Itu teh Korin ya, Korin yang sudah meninggal. Nah, Korin orang sudah meninggal, Korinnya belum tentu meninggal. Nah, begitu Ibu ya. Jadi pintu gaib dibuka. Malaikat yang akan mencabut nyawa itu terlihat sama orang yang akan meninggal. Seorang yang akan meninggal, malaikat yang ngurusin ajalnya banyak. Sejauh mata memandang, sekelilingnya malaikat yang ngurusin ajalnya banyak. Tapi nanti yang mencabut nyawanya satu. Ada yang memegang, ada yang bawa kain kafan. Kalau ini orang soleh. Jadi nanti terlihat dulu, bulan-bulan tahun kemarin yang viral itu. Ada orang yang seperti melawan sesuatu ya, kemudian meninggal. Berarti dia melihat ada pencabut nyawa datang. Di surah 50 ayat ke-22, dalil bahwa ketika sekarat pintu gaib dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 50 ayat ke-22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dalam kelalaian atas peristiwa ini. Fakashafna anka bito'aka, maka kami singkapkan tutup yang menutupimu. Pabasaruka yauma hadid, maka penglihatanmu pada saat itu sangat tajam. Apa maksudnya penglihatan sangat tajam? Yang gaib nampak. Apa artinya iman Ibu ya? Kalau yang gaib sudah nampak, bertobatlah. Nggak ada artinya iman. Kalau yang gaib sudah nampak. Makanya ketika sekarat baru bertobatnya nggak diterima. Ini nanti akan dirasakan oleh orang yang akan meninggal. Pemilu terpercantan atau sama ya satu pilih terpercantan. Baik Ibu, kembali lagi ke surah 6 ayat 60. Nah, setelah meninggal, kan tadi dijelaskan di poin yang ketiga, Allah membangunkan hari ini untuk disempurnakan apa? Seandainya ajal Ibu 100 tahun, tadi dia ajal Ibu 100 tahun. Hari ini Ibu dibangunkan oleh Allah. Ibu ayat 30 tahun? 17 ya. 70 tahun di dia ya. Nah, hari ini dibangunkan. Nanti malam ditidurkan lagi, besok dibangunkan lagi, besoknya lagi dibangunkan lagi, seminggu, nanti sebulan, setahun nambah diuji.
Iya kan begitu ya. Sekarang ngumpul lagi di sini 2 bulan kan kita bertemu lagi sekarang, tidak terasa. Kegiatan lagi nanti malam, ditidurkan lagi, dibangunkan lagi, tahu-tahu lebaran ya. Ramadan bulannya gitu. Tahu-tahu nanti diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi 30, 35, 50. Akhirnya nyampe ke di dalam hadis, bila ajal sudah sempurna, rezeki sudah dimakan semua, meninggal dunia. Sekali lagi, bila ajal sudah sempurna, rezeki sudah dimakan semua, meninggal dunia. Ada orang yang rezekinya tinggal air sebotol. Ketika sakit ada nasi minum sebotol gini, diminum, habis meninggal. Kenapa meninggal? Rezekinya sudah habis. Rezeki ajal sudah Allah yang sudah Allah tetapkan dalam pun sudah sempurna. Ada orang yang koma sekian lama udah nggak masuk makanan, diinfus juga udah nggak bisa. Berarti ajalnya belum sempurna, rezekinya sudah habis. Ada yang makan cilok, ibu mamat kesalak di dia, ngapel tidak bulu ke rumah sakit. Berarti rezeki terakhirnya apa? Cilok. Tapi ibunya dengan dalil ini kan ibu dikasih konsumsi ya. Jadi ibu dengan dalil itu yang habis sia-sia cerita ibu itu akhirnya karena jadi lulus ibunya ngabatin itu nikmati ibunya santai ibunya. Itu penting mah pokoknya mah urusan mati mah yang penting mah husnul. Nah kembali lagi Bu, poin keempat. Setelah kita mati, maka semuanya kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya Ibu, kita di dunia ini ya, hakikatnya mah sedang berjalan menuju kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Itu Ibu di daerah negeri dulu ya, di masjid sebelah kiri dari Bandung ada apa? Itu maksudnya di situ ada baca fa'aina tadhhabun, mau kemana? Itu mengingatkan kemanapun kita pergi akhirnya menuju kepada Allah. Itu pertanyaan bukan mau kemana balik ke laut, bukan. Itu potongan di Al-Quran ya, potongan mengingatkan kita. Kita sekarang hidup di dunia sekali lagi menuju kepada Allah. Semuanya nanti kembali kepada Allah. Makanya ketika dapat musibah, apa yang kita ucapkan? Nah itu untuk menyadarkan bahwa diri kita milik Allah dan nanti akan kembali kepada pemiliknya. Kalau ibu meyakini bahwa semuanya milik Allah, ibu juga harus yakin Allah memiliki kekuasaan, kewenangan untuk berbuat apapun sesuai kehendaknya terhadap yang dimilikinya. Di surah Ali Imran ayat ke-26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah ya Allah, Allahumma malikal mulki, yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kerajaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Tapi kita yakin biyadikal khair, di tangan Allah semuanya baik. Itu yang harus kita yakini Ibu ya. Apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Sekali lagi ketika kita dapat musibah, ucapkan apa? Untuk menyadarkan bahwa diri kita milik Allah. Allah Maha berkehendak untuk berbuat apapun terhadap kita. Mau diambil, mau diberi, di mana pemiliknya. Begitu Ibu ya. Ini kan untuk mengobati hati supaya tidak terlalu sedih, bahkan akhirnya jadi putus asa dengan ucapan innalillahi Ibu. Dan kalau orang meyakini bahwa semuanya milik Allah, insya Allah Ibu akan tenang. Bila Ibu meyakini semua milik Ibu, siap suatu saat nanti ketika diambil oleh Allah untuk sedih dan bahkan putus asa. Itu Bu. Sesuai dengan wikan Allah. Ya. Semuanya milik Allah. Nah itu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah lagi doanya dia, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini.
ganti dengan yang lebih baik. Itu ya ibunya. Seperti tukang parkir ibu. Ya, harta yang ada pada kita titipan. Tukang parkir banyak yang titip kendaraannya dari tukang parkir. Ketika tukang parkir macam orang ketika sholat ingat kendaraan tuh, ayah pemiliknya mau mengambil dihalang-halangan tuh, suka nambah tuh. Tapi kita diberikan kewenangan untuk memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Itu jadi bukan untuk kita miliki, kita hanya diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya. Itu ibunya. Ibu di sana ibuku anak menelpon ke ibu, mama motor teh ada yang ngambil. Tidak apa-apa nak, dah bukan motor mama, motor Allah bercerita. Ibu hari selima nggak apa-apa nak, dah ayat nama selima cuma kasih sayang. Ya, tidak apa-apa, dah kasih sayang. Yang penting jangan berlebihan. Bahkan untuk ibu-ibu nih yang baper ya. Kalau ditinggal mati, ibu seringnya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali tinggal mati suami. Sampai kapan? Dibolehkan seringnya 4 bulan 10 hari. Ditinggal mati anak, orang tua. Jangan lebih dari 3 hari. Sekali lagi, kalau ditinggal mati suami sampai berapa? 4 bulan 10 hari. Dan sekaligus itu sebagai masa idah. Itu dijalani ibu yang masa berkabung teh. Jangan begini ibu, baru seminggu sudah senam di lapangan beri centil. Gimana kata orang aja sih aja menginginkan atau salah mau tuh. Jadi orang lain suruh punya, jangan begitu, perlihatkan sedang dapat kesedihan musibah. Begitu ya. Baik ibu, kembali lagi. Jadi sekali lagi setelah meninggal semuanya kembali kepada Allah. Jadi tidak ada istilah roh gentayangan, tidak ada. Jangan punya keyakinan ada istilah roh gentayangan. Semuanya kembali kepada Allah. Hanya nanti terbagi 2. Ada yang bahagia, ada yang celaka. Seperti itu aja. Yang kembali kepada Allah tuh. Tapi benar Pak Ustaz, ketika ada yang bunuh diri di daerah sini, atau malam-malam ada penampakan orang yang bunuh diri. Nah, ibu hati-hati. Ini tuh sengaja setan mengganggu supaya orang yang ada di daerah sini meyakini yang bunuh diri itu rohnya. So akhirnya masih yakin ibu. Misalnya dibilang yang bunuh diri, suami ibu pulang tengah malam, ketemu dengan ibu-ibu tadi jalan di sini susukan, ibu nuju naon wangi-wangi dia, bade kahana, cuma itu ibunya. Sampai mereka suami ibu ke rumah ngobrol dengan ibu, Pak, tadi siang ayah bunuh diri. Sah, si ibu anak. Biar bapaknya di sisi susukan. Berarti itu siapa? Suaminya. Jangan meyakini itu yang bunuh diri. Misalnya di hari kematiannya, di DT misalnya ya MCK umum. Kebiasaan siang bunuh diri suka cuci piring malam-malam. Pas malam kematiannya kedengaran ada yang cuci piring sambil menangis. Padahal itu sadar dia, tanya tidak perlu ibu mengundang tim pemburu hantu. Apa karena itu ibunya nggak usah ibu tinggal teriak saja. Untung di dapur sekantaran ayam minum kotor, bahan itu. Bebas sih kalau kita Nah setelah kembali kepada Allah, summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan apa saja yang telah kalian kerjakan. Ya, untuk apa? Untuk Allah balas. Kebaikan dengan surga, keburukan dengan neraka. Inilah ibu balasan yang sempurna. Balasannya memang 3 kali. Di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat. Yang sempurna balasan di mana? Di akhirat. Kebaikan yang sempurna di surga, keburukan yang sempurna di neraka. Sekali lagi di dunia ada balasan. Allah Maha Adil. Dibalas keburukan dengan apa? Bencana. Namun ibu ketika keburukan bencana datang, tidak hanya menimpa orang yang berbuat buruk saja, semuanya kena. Nah, mau gimana lagi itu Maya? Allah sudah mengendakinya seperti itu. Sekali lagi 3 kali balasannya. Sempurna dan tidak heran. Balasan infak berapa kali lipat? 7
700 kali lipat. Di mana 700 kali lipat? Di surga. Jadi sekarang ibu nggak boleh punya keyakinan berinfaklah biar kaya raya, sedekahlah biar usaha maju. Ada nggak lu orang pikir yang kaya raya? Banyak. Nah, jadi jangan punya keyakinan begitu. Tapi orang yang berinfak pasti akan diganti oleh Allah. Ya, orang yang berinfak pasti akan diganti oleh Allah. Segimana gantinya? Gimana Allah? 700 kali lipat nanti di surga. Ibu barusan kan misalnya ada kenceleng 5.000. Terus pulang ibu teh, malam-malam anak datang ngasih uang 50.000. Nah, sakit. Aku 700 kali lipat. Ini masih si pulang teh apa ini? Itu mama. Yang gede segini untuk 700 kali lipat nanti di surga. Untuk itu ibu, karena kita semua akan kembali kepada Allah, maka dunia yang sedang kita jalani ini jadikan sebagai ladang amal. Jadi kita seolah-olah di dunia itu hanya sebagai tempat singgah saja. Nanti akan melanjutkan lagi. Di dalam hadis itu disebutkan, kun fi dunya ka'annaka ghuribun. Jadilah kamu di dunia seperti orang yang asing. Al-Abidi Sabil, atau orang yang melintasi suatu jalan. Kalau yang melintas orang asing, pasti suatu saat akan sampai ke tujuan. Suami ibu kerja di Arab, contohnya, berarti suami ibu yakin ya dia sebagai orang, bukan orang Arab, orang asing. Ya. Biasanya orang asing itu suka lebih menjaga diri, menjaga ucapan. Kenapa? Hidup di negeri orang. Punya uang sedikit disimpan baik-baik, minimal untuk ongkos, karena yakin akan dapat uang banyak dikirimkan ke keluarganya, dikirimkan. Setelah sekian tahun keluarganya yang dari Cimahi misalnya ngirim foto ke sana, kan, iya rumah, iya tanah, iya kendaraan, ini anak sebentar lagi mau menikah. Gimana perasaan suami ibu? Bahagia, ingin segera. Kenapa ingin segera pulang? Untuk apa berlama-lama di sana? Hidup di negeri orang. Ya kata ibu, waktu kepulangan itu ditunggu-tunggu. Sebulan lagi pulang, seminggu lagi, besok pulang. Senang ya kata, kenapa? Karena bekal sudah banyak. Jadi siap untuk pulang. Siap ibu-ibu. Dia siap di surga, sana siap pulang. Benar kan? Siap dan di surga. Tapi kalau ingin ke surga harus pulang dulu, harus mati dulu. Dan rata-rata kalau ditanya mati-mati gimana jawabannya? Nggak siap ibu ya. Dan alasannya kenapa nggak siap? Rata-rata alasannya sama. Belum banyak bekal. Sekarang kalau sudah bekal banyak ibunya siap pulang, nggak banyak. Ya nggak apa-apa lah ibunya. Yang penting hidup yang sedang kita jalani sederhana. Terakhir ibu di surat 28 ayat 77. Ini nasihat untuk yang diberi karunia oleh Allah ya, yang sedang hidup di dunia. Surah 28 ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini nasihat untuk Qarun dan untuk kita juga. Allah memberikan banyak harta kepada Qarun. Nah kata Allah di surah 28 ayat ke-77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah apa-apa yang Allah karuniakan kepada kamu, harta misalnya. Carilah dengan harta itu menjadi ladang amal bekal ad-daral akhirah untuk nanti di kampung akhirat. Jadi kenikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita sekarang jadikan sebagai ladang amal. Mungkin pada saat ini ada saudara-saudara kita, bukan mungkin lagi yang di Cianjur, sedang mendapatkan musibah. Apapun pokoknya yang Allah berikan harus jadi ladang amal. Senang dengan bersyukur, susah dengan bersabar. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi bekal itu tidak hanya dengan ibadah ritual, tapi menyikapi hidup sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yang Allah berikan kepada kita itu kalau dikelompokkan cuma dua, susah dan senang. Inginnya malah bahagia terus. Ya, tapi kita nggak tahu apa yang Allah katakan untuk kita. Tiba-tiba ada gempa hancur. Ya, tidak apa-apa, jangan berburuk sangka kepada Allah. Pokoknya kita yakin apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik dari Allah.
Senang bersyukur jadi pahala, susah bersabar jadi pahala. Nah ini di bab bab kesenangan di sini Bu. Wabtagi fi ma ataqala dar akhir. Ini untuk korun diberi banyak harta. Carilah apa-apa yang Allah berikan kepada kamu untuk pahala, bekal nanti di negeri akhirat. Tentunya untuk yang miskin juga sama Bu ya, tidak hanya yang kaya, pokoknya yang susah dengan yang senang ayat ini cocok. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa bagian kamu di mana? Di dunia. Ibu karena ingin mengejar akhirat, diwakafkan tanah semuanya, ibu jadi ngontrak. Jangan begitu. Karena ibu mau ibadah haji, udah aja jual rumah, pulang dari sana nggak punya rumah, nggak boleh, itu berarti tidak mampu. Sesuai kemampuan saja. Jangan berberuan, ibu. Ada yang impak sama berberuan sampai ke rumah nggak pulang itu. Kenapa dikasihkan semua? Tak begitu. Jangan ibu ya, sesuaikan dengan kemampuan. Kata Allah, jangan kamu lupa bagian kamu di apa bagian kita di dunia? Makan. Ibunya healing, kantong cari ciwai, ibunya healing. Kita di dunia. Ibu di jalan lapar, ayah atas itu nggak masuk. Kita punya hidup dinikmati. Dia mah haus, tahu di maga cahaya mah. Dari kaimah mau saja, kan rugi artinya tidak ternikmati, jangan begitu. Sok dinikmati, ibunya rezeki dari itu bagian kita. Nah itulah ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi hidup yang sedang kita jalani ini menjadi ladang amal untuk kita. Ada pertanyaan? Oh ini dia ya, Anda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Diani. Saya orang tua murid dari kelas 9. Ustaz mau penjelasannya. Tadi kan Ustaz bilang kalau untuk berdoa meminta panjang umur itu boleh. Tapi kalau kita mendoakan minta panjang umur untuk kedua orang tua kita, gimana Ustaz ya, maksudnya tolong lebih dijelaskan gitu. Nah yang kedua, boleh dua ya? Kalau kita mau katanya, kalau kita mau meninggal itu kita melakukan kebiasaan yang kebiasaan, maksudnya kalau misalnya dia ahli ibadah, nanti meninggalnya dalam keadaan ahli ibadah. Terus kalau misalnya ini dia awalnya itu ahli ibadah, tiba-tiba pada saat mau meninggalnya itu menjadi maksiat. Dia itu minta jadi meninggalnya sedang maksiatnya. Ya meninggalnya sedang maksiat. Maksiat atau jadi kejadian ini untuk ini ke orang tua saya. Kebetulan bapak saya itu kan suka ngaji gitu ya, maksudnya terus sebelum ini terus tiba-tiba beliau sakit, karena ada pendarahan di otak. Jadi awal-awal itu tuh kemarin tuh kalau ditanya ngaji, mau ngaji apa katanya, mau baca apa. Nah, karena memang usianya beliau udah lumayan ya Ustaz ya, udah 77 tahun. Jadi saya pikir apa yang sekarang sisa usia beliau itu bisa dihitungnya dengan itu gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu meminta panjang umur ya, tidak hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga silakan. Tapi kalau minta panjang umur jangan hanya panjang umur saja. Dan buat apa panjang umur tapi ngeredekin banyak umur, ibunya semakin menambah dosa. Jadi ditambah ibu ya Allah panjangkan umur kami, umur yang berkah, bermanfaat untuk diri kami dan untuk orang lain. Nah begitu ibu ya, ibadah semakin meningkat. Jadi silakan minta panjang umur tidak apa-apa, tapi jangan hanya panjang umur saja. Kemudian ibu begini ya,
Kita tidak tahu ibu yang kematian kita itu ujungnya itu seperti apa. Yang paling penting untuk kita ibu, yang paling penting kita harus berusaha terus untuk selalu berada di atas petunjuk Allah. Di surah 47 ayat 17. Orang yang berada di atas petunjuk Allah nanti akan Allah tambah petunjuknya. Bila petunjuk ditambah, iman semakin kuat. Bila iman semakin kuat, amal soleh semakin banyak. Artinya ibu, orang yang sering berbuat baik akan dimudahkan terus untuk berbuat baik. Tapi orang yang berbuat dosa akan dimudahkan itu untuk berbuat buruk. Nanti itu meninggal itu sedang berbuat buruk. Seperti tadi meninggal bunuh diri, itu karena balasan amalannya di dunia. Kenapa sampai bunuh diri? Lihat sebelumnya, marah-marah, seuzon, wah pokoknya mah berbuat zalim. Akhirnya nggak jauh dari situ, bunuh diri. Tapi kalau orang yang sabar berbuat baik akan dibimbing oleh Allah, bahkan sampai saat meninggalnya, insya Allah ya. Nah gitu. Jadi dan ibu yang husnul khotimah itu tidak harus sedang melaksanakan ibadah ritual saja. Ada yang sedang futsal meninggal, orang yang soleh. Futsal maksiat bukan? Bukan. Tak begitu. Jadi yang paling penting kita lihat amalan kesehariannya. Oh dia orang baik, meninggal sedang olahraga, meninggal sedang belajar dan sebagainya. Itu. Yang penting meninggal tidak sedang maksiat. Nah itu yang husnul khotimah seperti itu. Kalaulah misalnya ibu sudah lupa, apalagi di otak sudah ada apa tadi pendarahan itu ya. Padahal yang sebelumnya rajin baca Quran, tapi ditanya baca Quran aja dia nggak tahu baca apa dan sebagainya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban yang di luar batas kemampuan. Ibu saya pernah ada suami istri sudah pada tua, dia belajar kita rajin suami istri sampai baca Quran juga belajar membahas Quran dengan kata bahasanya. Kemudian ada kejadian sekeluarga tabrakan, si bapaknya kena benturan, ya. Akhirnya dia lupa. Ke saya aja udah nggak kenal, tapi saya melihat di wajahnya bukan wajah yang marah, wajah yang stres, wajah yang bahagia. Sudah lupa. Berarti ya udah, berarti kewajiban itu udah selesai, udah sampai di sini. Nah begitulah ya. Pokoknya yang nanti kalau sudah kondisi begitu, yang dihitung sebelumnya, ya bukan dari situ ke depan. Kalau akal sudah tidak berfungsi, tapi kalau masih berfungsi ibunya, yang sakit separah apapun itu tetap yang hidup mengingatkan untuk sholat. Separah apapun penyakitnya kalau masih sadar. Tos waktu sholat, maka sholat. Tidak mungkin wudhu tayamum. Apakah setiap sholat harus dibimbing? Nggak usah, semampunya aja. Kalau mau dibimbing silakan, semampunya aja. Baru juga Allahu Akbar. Kelihatan sedang tidur, jangan dibangunkan, nggak apa-apa. Sesuai kemampuan. Begitu ya. Misalnya koma, akhirnya nggak sholat, diingatkan pun juga nggak sadar-sadar. Dengan izin Allah sebulan koma, sadar, jangan ngasih fatwa yang salah. Akang teh koma sebulan, berarti sholat 17 rakaat kali sebulan. Atau alasan koma deui. Jangan itu fatwa yang salah. Mama ada lagi silakan. Ustaz, nama saya Tirsa, saya orang tua dari Muhammad Jabar. Mau bertanya Ustaz, wajar tidak ketika kita sedang belajar mendekatkan diri kepada Allah, terus selalu teringat tentang kematian? Apakah itu normal atau itu lebay? Iya. Terima kasih Ustaz. Iya. Baik Ibu. Di dalam hati kita ya harus selalu ada dua, khauf dan raja. Khauf takut kepada Allah, jangan sekarang mati, itu Ibu ya. Itu rasa takut. Dan raja, apa raja? Harapan yang besar akan rahmat Allah. Nah, Allah bisa memanjangkan umur, Allah bisa rahmatnya luas, ampunannya luas. Nah itu Ibu ya, di dalam dalam hati kita teh. Jangan tidak seiring
seimbang Ibu ya. Kan ada yang takut saja, akhirnya jadi stres. Ada orang yang melakukan kesalahan di dalam ibadah, teringat terus. Seolah-olah Allah itu tidak pengampun, tidak penyayang. Bagaimana kalau saya mati? Kemarin saya salah melakukan ibadah ini. Terus akhirnya mah terganggu ini. Karena apa? Teringat-ingat itu gitu dia. Ibu pernah lihat ada yang kayak yang ragu dalam sholat sampai diulang-ulang. Ada yang bolak-balik ke kamar mandi, ibu-ibu ya. Karena itu tuh besar rasa takutnya. Nah jadi khauf dan raja harus seimbang. Tapi ada saat ada yang lebih dominan. Ketika sakit yang lebih dominan raja. Ketika sedang senang yang lebih dominan itu takut. Jadi ibu itu tuh bagus ada rasa takut. Tapi rasa takut itu jangan mengakibatkan jadi stres. Itu memotivasi kita untuk beramal soleh. Itu semangat untuk mendidik anak, semangat untuk ngurus keluarga, begitu ya. Kalau orang tua, bapak misalnya ingat kematian deh, jadi orang yang digawe kan dong gitu. Kenal digawe dah, karena bukan begitu. Mumpung masih hidup, saya wajib menafkahi anak istri. Tak begitu ya, semangatnya begitu. Tapi jangan lupa diri lah untuk urusan dunia. Nah itu ya ibu ya, sekali lagi ibu ingat mati, bagus ya. Dan terkadang banyak yang lupa akan kematian. Ibu tinggalnya di daerah sini ya Cikadut. Dan kayaknya orang Cikadut banyak ingat mati ya. Karena kan kuburan begitu. Itu bagus bu. Jadi kacida pisahnya anu dekat Cikadut masih ada terusnya. Nah gitu. Itu kan tujuannya begitu untuk mengingat mati ya. Ziarah itu untuk mengingat mati tujuannya. Nah itu ya, jadi bagus ibu ya, tapi sekali lagi jangan berlebih. Harus memotivasi ibu untuk berbuat baik. Apakah berbuat baik dalam urusan dunia atau urusan ibadah ritual. Jadi meningkat ibadah. Itu. Baik sampai di sini tadi sih dan di kita berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi wasilah doa kita dikabulkan. Ada keluarga Ustaz Budiman Iskandar yang sedang mendapatkan musibah di Cianjur dan saudara-saudara kita di sana itu ya, baik yang meninggal dunia ataupun yang sedang sakit ataupun yang sedang tapi hartanya habis itu ya. Mudah-mudahan yang meninggal diterima dengan salahnya baik yang mendapatkan rahmat dari Allah Maghfirah. Kemudian yang sakit diberikan kesehatan. Kemudian yang lainnya itu yang mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa Allahumma la ilaha illa anta bagi samawati wal ardi Allahumma shalli wa sallim ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami. Jauhkan kami dari segala keburukan. Selamatkan kami dari segala fitnah di dunia dan nanti di akhirat. Ya Allah, bereskan agama kami yang menimpa dalam dunia. Bereskan dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Bereskan akhirat kami yang menjadi tempat kemahir kami. Jadikan ya Allah, usaha kami. Hidupkan sebagai pengalah kebaikan kami. Jadikanlah kematian kami sebagai jalan terkebaikan kami. Ya Allah, saudara kami yang sedang menderita terus khususnya keluarga bapak berikan kesabaran kepada mereka tapi dengan yang lebih baik berikan rahmat kepada mereka yang saudara-saudara kami meninggal di sini mudah-mudahan engkau limpahkan maghfirah rahmat
mendapatkan kenikmatan surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dikabulkan oleh Allah. Itu saja Ibu. Aku kalau ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian hari ini telah kita sama-sama, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah khairan katsiran kepada ibu-ibu semuanya untuk donasi kepada keluarga Ustaz Budiman Iskandar. Alhamdulillah total semuanya terkumpul via transfer 850.000 dan barusan pihak yang dikelilingi dari ibu-ibu semuanya sebesar 850.000, total 1.700.000 insya Allah akan diserahkan kepada keluarga Ustaz Budiman Iskandar. Sekali lagi terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Masih mengaji bersama.